Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Ceng Nasir di channel Santri Pasundan. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat walafiat. Malam hari ini kita akan berdiskusi tentang hal-hal yang kembali menjadi isu yang cukup viral. Di Twitter saya pantau untuk hari ini, yaitu tentang hashtag oknum aparat brengsek dan ramainya saudara Ambarita yang merupakan Renmas Backbone di wilayah Jakarta Timur. Anggota kepolisian ini yang sering kita menyaksikan di beberapa media, di televisi maupun di channel YouTube-nya, yang memang cukup menarik perhatian dan menjadi salah satu informasi yang cukup menarik, banyak diperhatikan oleh masyarakat, sehingga followernya juga cukup banyak karena banyak menampilkan hal-hal yang menegangkan pada kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Nah, pada diskusi malam hari ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi kajian kita, terutama diantaranya setelah adanya beberapa kasus yang menimpa institusi kepolisian oleh oknum-oknum anggotanya, mulai kasus narkoba, kasus pelecehan seksual, kasus arogansi, ya smackdown yang beberapa hari kemarin, dan banyak sekali yang mungkin tidak kita sebut satu persatu, sehingga banyak sentilan-sentilan. Kalau oknum itu kan hanya beberapa, kalau banyak ini kan segerombol kalau dikumpulkan. Nah, cuman kita tidak menyoroti hal itu. Yang ingin saya soroti adalah satu, peran saudara Ambarita ini, dan yang kedua berkaitan tentang kebijakan dipindahkannya ke Divisi Humas Polda Metro Jaya, dan yang ketiga tentang adanya agenda mural yang diselenggarakan yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolri. Pertama, tentang adanya hashtag berkaitan tentang oknum aparat brengsek. Sebenarnya kalimat aparat ini kan beranalogi luas. Aparat sipil negara atau ASN juga, TNI juga aparat, Polri juga aparat. Jadi hal-hal yang berkaitan tentang tugas kenegaraan, kepegawaian negara itu juga bisa dikatakan sebagai aparat. Tetapi idiomatik aparat itu sendiri tidak serta-merta juga harus ditujukan kepada institusi kepolisian. Kenapa juga lebih mengarah ke kepolisian yang barangkali dari berbagai aspek kehidupan sosial yang akhir-akhir ini memang peran polisi ini sangat signifikan, terutama di era Pak Jokowi ini, dari berbagai aspek, dan tentu menjadi kajian kita bersama bahwa memang negara tanpa polisi ini juga tidak mungkin, dan kita sebagai warga masyarakat membutuhkan kepolisian untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Di balik juga banyak persoalan juga yang timbul yang dilakukan oleh para oknum kepolisian tersebut. Nah, berkaitan tentang hal yang cukup menarik perhatian masyarakat, tentu ini berkaitan tentang persepsi publik terhadap institusi kepolisian itu sendiri, atau citra masyarakat terhadap kepolisian, yang mana ini menjadi hal penting. Ketika seseorang melihat citranya positif, tentu persepsi apapun juga akan positif. Ketika citranya negatif, ini tentu akan berdampak terhadap persepsi negatif itu sendiri. Dalam konteks pencitraan atau persepsi, setidaknya ada 3 aspek dengan 3P ya. Yang pertama adalah publik, bagaimana persepsi publik terhadap citra sebuah institusi atau seseorang. Yang kedua, yang kedua adalah proof, bagaimana bukti yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tersebut terhadap masyarakat misalkan. Yang ketiga adalah figur, yang ketiga adalah figur, bagaimana figur tersebut dari pandangan umum masyarakat. Yang keempat adalah power, bagaimana kekuatan dia mendirect informasi supaya mendorong persepsi publik itu menjadi positif atau negatif, dan banyak aspek lain. Dan ini
tentu menjadi hal yang penting kepada sebuah institusi bahwa persepsi itu adalah bagian utama dalam upaya membangun kepercayaan publik. Nah, ketika publik sudah percaya, maka apapun yang diberikan kebijakan itu akan diberikan dorongan dan menjadi sesuatu yang positif. Tetapi kalau persepsi publik itu juga negatif, apapun yang dilakukan walaupun itu baik, karena persepsinya sudah negatif, biasanya juga dianggap itu tidak responsif atau kurang begitu positif. Dalam kasus Aibda Ambarita yang viral akibat dia menginvestigasi personal properti, yaitu handphone, membuka handphone seseorang dan seterusnya, menurut Kompolnas itu sudah melanggar private dan sudah melampaui. Tapi di sisi lain, kalau melihat dari aspek itu saja, mungkin ada undang-undang atau ada aturan atau protap ya yang dilampaui oleh saudara Aibda dan tim tersebut. Tetapi kalau dari sisi lain, bahwa kami sebagai masyarakat yang melihat, menyaksikan kegiatan-kegiatan Renmas Backbone dan komandoi oleh saudara Ambarita ini cukup menarik dan membuat nyaman masyarakat. Tentu buat masyarakat yang berperilaku negatif tidak nyaman, tapi buat masyarakat yang kecenderungan ingin damai, ingin aman, hal tersebut juga menjadi sesuatu yang nyaman. Kalau menurut hemat saya, bahwa ini adalah tren yang memang seyogianya dilakukan oleh anggota-anggota kepolisian dari berbagai wilayah seluruh Indonesia. Patroli rutin ya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah overacting ya barangkali, atau berlebih. Apa yang dilakukan oleh tim Backbone itu justru secara persepsi publik itu sudah cukup merepresentatifkan persepsi publik bahwa polisi itu bekerja, melayani, mengayomi, melindungi masyarakat. Bayangkan di malam hari misalkan timnya bergerak menyusuri tempat-tempat sunyi, mengantisipasi supaya tidak terjadi adanya pencurian misalkan, atau perampokan, ataupun pengedaran narkoba dan sebagainya. Secara persepsi ini sangat-sangat positif dan membuat kami masyarakat juga senang bahwa memang polisi ini bekerja dengan baik dan ini menjadi role model buat kepolisian yang ada di daerah lain yang barangkali mereka juga sama melakukan hal tersebut, tetapi tidak dipublikasi dengan media mainstream misalkan. Jadi entry point-nya bahwa yang dilakukan dari Ambarita ini cukup positif dalam persepsi publik masyarakat, dan ini menjadi role model bagaimana mengkomunikasikan antara polisi dengan masyarakat dan mentransformasikan kegiatan tersebut menjadi sesuatu yang positif dan masyarakat merasa tenang dan nyaman. Ini yang penting. Persoalan kesalahan prosedur atau teknis ini adalah hal yang barangkali perlu diperbaiki untuk lebih ditingkatkan kepada sesuatu yang lebih profesional. Nah, seperti ada sekat-sekat, hal-hal yang bersifat private itu tidak dilakukan seperti itu, tetapi tetap ada SOP yang diketahui oleh anggota. Dan intinya saya secara pribadi menganggap apa yang dilakukan oleh saudara Ambarita dan tim itu keren, itu luar biasa, dan kita berharap bisa menjadi role model, contoh yang dilakukan oleh kepolisian-kepolisian seluruh Indonesia. Kita bisa bayangin kalau tiap malam ada patroli polisi ya, dengan timnya bergerak, nyaman rasanya. Jadi kemungkinan kriminalitas akan berkurang. Terus kalau ada hal-hal yang urgent ya, seperti kejadian-kejadian luar biasa yang di luar perkiraan terjadi karena ada aparat yang standby, ini akan lebih positif. Nah, persoalannya ini barangkali berlebihan, bahasa sekarang ini lebay saja, dan itu hanya diperbaiki. Dan kayaknya masyarakat akan sekarang nih akan yang biasa mentengin kegiatan itu akan kehilangan, karena itu kegiatan yang cukup menarik, yang memiliki challenge-nya juga cukup bagus, dan
bagaimana mengkomunikasikannya seorang Ambarita beserta tim kepada media, kepada masyarakat juga cukup responsif, dan ini menjadi proof bahwa polisi bekerja dengan baik, langsung terjun ke masyarakat. Lalu yang mengakibatkan rusaknya citra polisi secara institusi akibat oknum-oknum tersebut, sehingga hashtag oknum aparat brengsek ini menjadi trending topik, seolah ini menjadi kesadaran umum dan kepercayaan bersama bahwa banyak oknum yang brengsek. Karena memang kasusnya berurutan seperti yang tadi disampaikan tentang pelecehan, tentang narkoba, tentang arogansi dan seterusnya. Ini menjadi sebuah evaluasi buat institusi kepolisian yang supaya meningkatkan perbaikan dan kualitas kerja maupun secara moralitas ya dari anggotanya. Entry point-nya barangkali adalah bagaimana peningkatan kualitas kedisiplinan anggota, lalu penguatan dari sisi mentalitas yang lebih baik, dan ini menjadi harapan karena bagaimanapun juga polisi ini adalah menjadi bagian yang dicontoh, ditiru, dan dilihat oleh masyarakat perilakunya. Dan kalau seandainya hal-hal itu terus-menerus terulang dan terjadi, maka tidak menutup kemungkinan persepsi masyarakat dan citra buruk terhadap institusi itu akan semakin lama makin bertambah, dan ini akan berbahaya terhadap institusi tersebut. Dan kita tidak bisa mengeneralisir bahwa seluruh institusi, seluruh aparat itu adalah brengsek. Itu oknum, saya lagi oknum yang akhirnya berdampak merusak citra terhadap institusi. Selanjutnya tentang agenda mural yang diselenggarakan oleh Mabes Polri, oleh Pak Kapolri sendiri yang menyampaikan bahwa itu juga cukup baik untuk merespon masukan-masukan, kritik, saran untuk kepolisian. Intinya Pak Kapolri berharap bagaimana adanya hal-hal yang positif untuk perbaikan kepolisian, institusi kepolisian. Ini penting juga masukan dari masyarakat karena bagaimanapun juga mereka bekerja untuk masyarakat dan digaji oleh rakyat. Tentu dalam konteks ini bagaimana membangun kepercayaan publik, memberikan kepuasan pelayanan, atau kalau bahasa ininya disebut customer satisfaction ya barangkali. Nah, kalau boleh memang sebenarnya beberapa pandangan masyarakat juga ingin memberikan kritik, tapi ada rasa takut ketika mereka berbicara. Mereka ingin mengungkapkan, tapi setelah itu mereka takut apa yang diungkapkan misalkan dijerat oleh undang-undang ITE misalkan begitu. Nah, ini juga harus diharapkan ya menjadi evaluasi juga dari pihak kepolisian untuk tidak serta-merta mempersoalkan hal-hal yang tidak begitu prinsip, dan masukan-masukan itu tidak serta-merta juga kritik itu menjadi hal yang negatif. Karena kritik itu adalah obat yang kadang pahit, tetapi setelah itu akan menjadi sesuatu yang menyehatkan. Kebetulan saya kenal dengan Pak Kapolri waktu beliau masih di Kapolda Banten. Kita pernah ketemu dan berdiskusi. Beliau orang yang baik dan tegas dan memberikan pernyataan tentang oknum anggotanya yang apabila melakukan kesalahan akan ditindak tegas, bahkan kalau fatal akan dipecat. Ini menjadi early warning system, mestinya menjadi peringatan penting buat anggota kepolisian supaya para anggota mempersiapkan diri bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan hati bukan dengan emosi, bekerja dengan tulus bukan dengan fulus ya, bekerja dengan ikhlas, bahwa mereka ini bekerja untuk melayani dan mengayomi masyarakat. Membangun sebuah persepsi positif itu jauh lebih sulit dibanding dengan menghancurkannya sebuah citra. Kalau boleh saya usulkan dan mudah-mudahan sampai kepada beliau, Pak Kapolri yang terhormat. Pertama, dikarenakan banyaknya kasus-kasus yang berkaitan tentang moralitas, kalau boleh ditingkatkan lagi penguatan mentalitas spiritualitas dengan cara melibatkan, kalau untuk umat Islam, kalau anggotanya yang muslim, melibatkan secara maksimal para ulama, para ustadz untuk memberikan materi-materi khusus yang lebih ditingkatkan kepada anggota kepolisian seluruh Indonesia
supaya mereka lebih wise dalam mengambil sebuah tindakan-tindakan di lapangan. Karena lapangan ini kan sangat dinamis dan tentu terkadang memang berhadapan dengan resiko yang cukup tinggi. Usul yang kedua, seyogianya melakukan approaching sistem kepada masyarakat secara langsung, seperti pelibatan kegiatan sosial kebersamaan dengan masyarakat, sehingga akan terasa kedekatannya dengan masyarakat. Dan disitulah akan terjadi sebuah elaborasi timbul rasa dan lebih dekat antara polisi dengan masyarakat. Yang selanjutnya, untuk menangani misalkan kasus-kasus demonstran, karena saya juga mantan demonstran, tidak serta-merta mengedepankan kekerasan, arogansi dengan barakuda dan tameng yang menyeramkan, tapi bagaimana lebih melakukan pada pendekatan-pendekatan humanis, pendekatan dialogis, karena ini akan lebih mengena untuk mereka para demonstran yang juga dilindungi oleh undang-undang dan aparat yang menjaga supaya juga tidak terjadi bentrokan, jangan sampai terjadi hal-hal yang bersifat fisik. Jika kolaborasi itu terjadi, maka yang bersifat provokatif itu pun akan terminimalisir. Selanjutnya, perbanyak bentuk mitra-mitra polisi di masyarakat. Kalau banyak mitra, tentu menjadi bagian sinergitas yang bisa saling mengisi, saling menyarankan, dan saling bersinergi. Sinergi ini adalah penting, dan kalau seandainya komunikasinya baik, sinerginya positif, tentu hal-hal yang bersifat tindakan kekerasan itu pun juga akan terminimalisir karena ada komunikasi yang bersifat dialogis, dan ini menjadi harapan kita semua. Adapun yang bersifat kritik itu kan ada dua, ada yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, terkadang memang yang kedua aspek tersebut ada yang mengena secara sasaran strategis tujuan kritik, ada juga yang dianggap itu bagian daripada pertentangan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak dianggap sebagai sebuah pertentangan. Kalaupun dianggap pertentangan, mari berdialog, bukan tiba-tiba melakukan langkah-langkah yang dianggap dijerat oleh undang-undang. Karena tujuan kami menyampaikan hal ini dikarenakan ingin adanya rasa damai, rasa berkeadilan, rasa saling memiliki. Karena bagaimanapun polisi itu juga dari rakyat dan akan kembali kepada rakyat. Ketika masa pensiun akan kembali kepada masyarakat. Kalau citranya negatif, citranya buruk, tentu akan berakibat negatif juga buat para anggotanya. Mudah-mudahan dengan adanya kasus-kasus yang terus terjadi ini, secara perlahan dan pasti ada perbaikan-perbaikan menuju Polri yang lebih profesional seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolri, menjadi institusi yang presisi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.